Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Hidayat dengan NIM 21101020 Prodi Administrasi Publik kelas reguler. Saya akan menjawab tugas mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Partisipasi publik memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan luas dari masyarakat merujuk pada beragam hal yang menjadi fokus dan kebutuhan utama dari seluruh anggota masyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti 1. Kesejahteraan dan keseimbangan. Jadi, masyarakat memiliki kepentingan dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan keseimbangan bagi seluruh anggotanya. Ini mencakup akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keamanan. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Jadi, masyarakat memiliki kepentingan dalam partisipasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mencakup hak untuk berbicara, dihormati, dan terlibat dalam proses demokratis. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Jadi, masyarakat memiliki kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua anggotanya. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Yang keempat, keberlanjutan dan lingkungan. Jadi, masyarakat memiliki kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kelima, kesejahteraan sosial dan emosional. Jadi, masyarakat memiliki kepentingan dalam mendukung kesejahteraan sosial dan emosional anggotanya. Hal ini mencakup dukungan sosial, layanan kesehatan mental, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Dengan memahami dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan luas dari masyarakat, dapat diciptakan sebuah lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakat. 4. Efisiensi. Pemerintah harus bekerja secara efisien dan mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Efisiensi adalah salah satu prinsip kunci dalam tata kelola publik yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan cara yang ekonomis dan efektif. Berikut beberapa poin tambahan yang dapat membantu menjelaskan konsep ini. Penggunaan sumber daya yang bijak. Jadi, pemerintah harus mengelola sumber daya publik termasuk anggaran, tenaga kerja, dan aset dengan bijak. Ini mencakup penghindaran pemborosan dan penggunaan sumber daya yang efektif. Evaluasi program dan kebijakan yang ada merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program dan kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk 1. Mengukur kinerja. Evaluasi program dan kebijakan membantu dalam mengukur sejauh mana program atau kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui apakah program atau kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan.
Jadi, evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari program atau kebijakan yang ada. Dengan mengetahui hal ini, dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau kebijakan tersebut. Yang ketiga, menentukan dampak. Jadi, evaluasi membantu dalam menentukan dampak dari program atau kebijakan terhadap masyarakat atau target yang dituju. Hal ini penting untuk mengetahui apakah program atau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang diharapkan dan apakah dampaknya positif. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif. Jadi, evaluasi program dan kebijakan juga membantu dalam mengidentifikasi alternatif yang lebih baik atau solusi yang lebih efektif. Dengan mengetahui hasil evaluasi, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Jadi, evaluasi program dan kebijakan juga penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program publik. Dengan adanya evaluasi yang objektif dan tepat, dipertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan keputusan yang diambil. Lakukan evaluasi program dan kebijakan secara teratur dan menyeluruh. Dapat memastikan bahwa program dan kebijakan yang ada dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, evaluasi program. Pemerintah harus secara teratur mengevaluasi program dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka mencapai hasil yang diinginkan. Jika suatu program yang tidak efisien, maka harus ada upaya untuk perbaikan dan penghapusan. Teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam menyediakan layanan dan menjalankan tugas-tugasnya. Automatisasi proses administrasi, misalnya, dapat menghemat waktu dan biaya. Manajemen yang baik. Jadi, manajemen yang baik dalam sektor publik juga sangat penting untuk mencapai efisiensi. Ini mencakup perencanaan yang baik, pengorganisasian, pengawasan, dan pengukuran kinerja. Kerjasama antar lembaga. Jadi, kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dapat menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Pengukuran kinerja. Jadi, pemerintah harus memiliki metrik dan indikator yang jelas untuk mengukur kinerjanya. Ini memungkinkan pengukuran efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Penghematan biaya. Jadi, pemerintah harus mencapai cara untuk mengurangi biaya operasional yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Efisiensi merupakan hal penting karena sumber daya publik terbatas dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan atau setiap sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat. Pemerintah dapat memberikan lebih banyak layanan, mencapai tujuan-tujuan publik dengan lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam tata kelola publik. 5. Efektivitas. Efektivitas adalah salah satu prinsip utama dalam tata kelola publik yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah dalam mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan yang masyarakat yang mereka layani. Berikut beberapa poin tambahan yang dapat membantu menjelaskan konsep ini. Definisi tujuan yang jelas. Jadi,
Pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam setiap kebijakan, program, atau proyek yang mereka jalankan. Tujuan ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dan memiliki dampak positif yang diharapkan. Perencanaan yang matang. Jadi, perencanaan yang matang dan strategis adalah kunci untuk mencapai efektivitas. Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi, pemerintah harus melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program mereka. Evaluasi reguler harus dilakukan untuk menilai apakah tujuan telah mencapai dan apakah ada perbaikan yang diperlukan. Responsif terhadap perubahan. Jadi, efektivitas juga melibatkan kemampuan pemerintah untuk merespon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat. Fleksibilitas dalam mengubah kebijakan atau program adalah kunci. Konsultasi dan kolaborasi. Jadi, pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi, efektivitas juga mencakup penggunaan sumber daya secara efisien. Ini berarti mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan sumber daya. Perbaikan berkelanjutan. Jadi, pemerintah harus bersedia untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam cara mereka bekerja dan mengelola program. Efektivitas dalam tata kelola publik adalah esensial karena pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan publik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Fokus pada efektivitas. Pemerintah dapat memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dalam memenuhi tugas-tugas mereka dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat yang mereka layani. 6. Keadilan dan kesetaraan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka adil dan tidak diskriminatif. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip penting dalam tata kelola publik yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan lainnya. Berikut beberapa poin tambah yang dapat membantu menjelaskan konsep ini. Non-diskriminasi. Jadi, pemerintah harus menegakkan prinsip non-diskriminasi dalam semua kebijakan yang tindakan mereka. Ini berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan yang merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu secara tidak adil. Perlindungan hak asasi manusia. Jadi, pemerintah harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia semua warga negara. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Keadilan sosial dan ekonomi. Jadi, pemerintah harus berusaha untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan dan pendapatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ini dapat mencakup kebijakan redistribusi untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi. Akses yang sama terhadap layanan publik.
Jadi, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Pemberantasan diskriminasi. Jadi, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi rasial, gender, agama, atau orientasi seksual. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip yang penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Ini juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Ini mana semua warga negara merasa dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. 7. Kepatuhan hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Prinsip kepentingan berdasarkan hukum atau rule of law adalah salah satu fondasi utama dalam tata kelola publik yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah dalam beroperasi sesuai dengan hukum dan menjalankan prinsip supremasi hukum. Berikut beberapa poin tambahan yang dapat membantu menjelaskan konsep ini. Ketentuan hukum yang jelas. Jadi, hukum harus ditetapkan dengan jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Semua orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi atau preferensi. Independensi sistem peradilan. Jadi, sistem peradilan harus independen dan bebas dari tekanan politik atau pengaruh eksternal. Ini memastikan bahwa keputusan hukum dapat diambil secara adil dan objektif. Pengawasan hukum. Jadi, pemerintah harus tunduk pada pengawasan hukum dan pengambilan. Jika pemerintah atau pejabatnya melanggar hukum, mereka harus diadili dan dikenakan sanksi yang sesuai. Perlindungan hak asasi manusia. Jadi, sistem hukum harus melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia semua. Warga negara ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Tindak berpihakan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus adil dan tidak berpihak kepada kelompok atau individu tertentu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan kasus hukum. Konsultasi dan keterlibatan dalam pembentukan hukum. Jadi, proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi publik dan konsultasi yang sesuai untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Prinsip supremasi hukum adalah salah satu pilar demokrasi dan tata kelola yang baik. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah beroperasi dan batas hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau otoriter. Kepatuhan hukum juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan serta membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. 8. Inovasi dan pengembangan. Pemerintah harus terbuka terhadap inovasi dan pengembangan dalam pengelolaan publik, termasuk penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Inovasi dan pengembangan adalah prinsip penting dalam tata kelola yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan inovasi.
termasuk teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Inovasi dan pengembangan adalah kunci dalam menjaga pemerintah yang relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa poin tambahan yang dapat membantu menjelaskan konsep ini. Penggunaan teknologi. Jadi, pemerintah harus aktif mencari cara-cara untuk mengintegrasikan teknologi baru dalam operasi mereka. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak, aplikasi seluler, analisis data, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Dukungan terhadap inovasi. Jadi, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Ini bisa melibatkan insentif untuk pengembangan teknologi baru, kerjasama dengan sektor swasta, atau mendukung penelitian dan pengembangan inovatif. Pengukuran hasil. Pemerintah harus mampu mengukur hasil dari inovasi yang diterapkan. Ini memungkinkan mereka untuk menilai efektivitas dan efisiensi dan inisiatif inovatif tersebut. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa personel mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengadopsi dan mengelola teknologi baru dengan efektif. Pengujian cepat dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi, pemerintah harus berani menguji inovasi baru secara terbatas sebelum mengimplementasikannya secara luas. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti yang kuat tentang manfaat dan dampak inovasi kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan teknologi dan sektor swasta lainnya untuk memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya mereka dalam mengadopsi teknologi terbaru. Transparansi dan privasi data. Jadi, pemerintah harus memperhatikan masalah privasi data dan transparansi dalam penggunaan teknologi. Ini termasuk melindungi data pribadi warga negara dan menjelaskan bagaimana data akan digunakan, manfaat teknologi baru, dan berfokus pada inovasi. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan yang mereka berikan, dan mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks dalam masyarakat modern. Dalam mengatasi masalah-masalah semakin kompleks dalam masyarakat modern, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan. 1. Pendidikan dan kesadaran. Jadi, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan isu kesehatan mental. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencari solusi. Yang kedua, kolaborasi dan keterlibatan. Jadi, mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kompleks. Keterlibatan semua pihak dapat membawa solusi yang lebih holistik. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Jadi, memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan teknologi hijau dapat membantu mengatasi masalah kompleks dengan cara yang baru. Yang keempat, kebijakan publik yang berkelanjutan. Jadi, menerapkan kebijakan publik yang berkelanjutan dan inklusif untuk menangani masalah kompleks. Kebijakan yang didukung oleh data dan analisis yang akurat dapat membantu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Yang kelima, atau yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Jadi, memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah kompleks.
melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya yang meningkatkan resiliensi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah yang semakin kompleks dalam masyarakat modern dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.